Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Rumah Ketua KPU Rekang di Kabupaten Maros dibobol maling, uang serta sejumlah barang berharga hilang. Kabar gembira bagi penggemar olahraga ekstrim di Kota Makassar. Ada tempat baru dengan trek-trek menantang dan menguji adrenalin. Meriahkan HUT kemerdekaan, lomba tangkap bebek dengan mata tertutup di Kecamatan Baju Kiki Kota Parepare berlangsung seru. Kita awali informasi pertama, saudara. Rumah Ketua KPU Rekang di Kabupaten Maros dibobol maling. Aksi maling mengambil uang di dalam tas serta sejumlah barang berharga lainnya terekam kamera pengawas. Video kamera pengawas merekam peristiwa saat seorang maling menutupi dirinya dengan selembar kain di rumah Ketua KPU Kabupaten Rekang, Haslipa, di Kecamatan Monconglue, Kabupaten Maros pada Minggu dini hari. Pelaku terlihat mengambil dan mengecek tas milik korban yang tersimpan di atas meja di area ruang tamu. Pasca kejadian ini, korban yang diketahui adalah Ketua KPU Kabupaten Rekang itu mendatangi Mapolsek Monconglue untuk membuat laporan. Warga berharap agar pihak pengelola menambah fasilitas pengamanan dan kamera pengawas di lokasi agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi. Share kalau ada rumah yang dibobol tiga rumah ini, tiga rumah yang kecurian, entah dibobol entah apa saya kurang tahu. Dari 3 rumah ini salah satunya adalah Ketua KPU Rekang. Dan ya walaupun ada CCTV, pelaku kelihatan di situ di CCTV yang saya lihat di grup itu, tapi dia tahu kalau itu ada CCTV dan dia menutupi badannya, kepalanya, mukanya dengan kain putih. Tapi itu salah satu bukti kalau minimnya fasilitas keamanan yang disediakan oleh pengelola. Ini perumahan elit tapi pengelolaan tidak layak. Tidak layak, Pak Di. Tidak layak. Pak, gimana Pak? Apakah kasus ini sudah dilaporkan ke polisi atau gimana Pak? Sudah dilaporkan ke polisi ini, tapi kami belum tahu bagaimana update-nya. Menurut aparat, diduga pencuri masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat melalui plafon saat korban Ketua KPU Rekang tertidur di dalam kamarnya. Reskrim Polsek Monconglue mendatangi TKP dan teman-teman dari Polres. Ada 2 rumah. 2 rumah ya. Itu yang diambil apa saja Bunda? Yang diambil itu tas yang isinya ada sejumlah uang kurang lebih 6 juta, kemudian mukena dan 1-2 jam tangan. Oke. Berarti ini dari dugaan awal ini pelaku maksudnya bagaimana nih Bunda? Dari dugaan hasil olah TKP teman-teman piket itu masuk lewat Atap, lewat manjat di atas rumah. Oke. Lewat plafon. Berarti pada saat itu keadaan rumah sedang kosong atau bagaimana? Rumah situasinya itu ada penghuninya pada saat pelaku masuk dalam rumah dan tidak ada kekerasan dalam pelaku mengambil barang itu. Artinya tidak ketemu antara korban dengan pelaku. Berarti tidak ada perampokan sebenarnya. Pada saat itu Ibu Ketua itu ada Bu? Ibu Ketua sementara istirahat di kamarnya. Kamarnya. Tidak ada sampai terjadi kekerasan pada Ketua KPU itu ya? Tidak ada ya? Tidak ada. Terkait pencurian ini, pihak Polres Maros bersama Polsek Monconglue masih melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan hasil rekaman kamera pengawas. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Jenazah seorang petani rumput laut ditemukan terapung di perairan Sulawesi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Warga Dusun Karabalo, Kecamatan Supa itu diduga terhempas ombak dan terbawa arus air laut saat menyamaikan benih rumput laut. Tim SAR gabungan dibantu warga mengevakuasi jenazah La Padang berusia 53 tahun yang ditemukan terapung di perairan Sulawesi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang pada hari Senin 7 Agustus.
Warga dusun Karabalo itu diduga terhempas ombak dan terbawa arus air laut saat menyemai benih rumput laut di perairan Sulawesi pada Sabtu lalu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pinrang mengatakan perahu yang digunakan korban diduga dihempas ombak sedangkan korban tidak pandai berenang sehingga saat terjatuh terbawa arus. Jasad korban kemudian ditemukan dalam kondisi terapung. Korban menyatakan bahwa almarhum ini, korban ini melakukan usaha budidaya laut, rumput laut itu pada hari Sabtu siang. Jadi perkiraan dari pagi sampai siang itu pada saat kondisi arus ombak itu kencang karena dari angin yang sampai saat ini masih terjadi angin kencang di daerah perairan Teluk Karabalo, perairan Teluk Parepare. Oleh karena itu kami pada saat menerima laporan pukul 19.20 malam minggu itu, segera kami langsung melakukan asesmen dan meninjau titik lokasi. Dan tindak lanjut daripada hal itu kami lanjutkan upaya operasi bersama, kami bersama SAR gabungan, Basarnas, Brimob, Polairut, dan didukung oleh juga Pos Angkatan Laut Supa bersama kami BPBD menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisi terapung dan dibantu oleh warga masyarakat. Setelah itu pada pukul 08.00 tadi pagi juga, akhirnya pada hari Senin ini kami sudah membawa dan mengevakuasi korban langsung diterima oleh keluarga. Dan saat ini keluarga menyemayamkan jenazah korban yang kami sudah temukan tadi. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian selama 3 hari sempat terkendala cuaca ekstrim di perairan Sulawesi. BPBD meminta warga khususnya yang mencari nafkah di perairan Sulawesi untuk tetap waspada, mengingat cuaca ekstrim masih terjadi hingga September mendatang. Suwardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Karena dinilai berbahaya, 2 sarang tawon Vespa yang berada di kantor Polsek Tanralili, Kabupaten Maros dievakuasi petugas pemadam kebakaran Kabupaten Maros. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan metode pembiusan dan pembakaran. Mendapatkan laporan dari warga, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Maros langsung mendatangi kantor Polsek Tanralili di Jalan Poros Amarang, Kabupaten Maros untuk mengevakuasi 2 sarang tawon jenis Vespa. Sarang tawon ganas ini diketahui sejak 3 bulan lalu berada di bawah atap karena dinilai berbahaya dan mengganggu pelayanan kepada masyarakat serta meresahkan petugas. Sarang tawon ini kemudian dilakukan evakuasi. Menggunakan peralatan kaos tangan, helm berjaring penutup kepala, serta pakaian khusus sebagai alat pelindung diri, petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi sarang tawon tersebut dengan metode pembiusan dan pembakaran. Ya, 3 bulan. Sudah 3 bulan ya. Keberadaan tawon di kantor polisi itu Pak mengganggu pelayanan juga ya atau gimana Pak? Kalau untuk ini yang jelasnya sangat mengganggu karena posisi tawon ini pas depan pintu pelayanan Intel. Oh itu. Jadi sangat mengganggu saya kira ini. Oh ya. Pak, sejauh ini gimana Pak? Apakah sudah ada pernah disengat orang atau gimana Pak di situ? Semenjak ada itu? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang disengat. Cuma kita mengantisipasinya saja supaya jangan terjadi ada warga yang disengat. Apa sejenis tawon Vespa? Dan memang tawon Vespa ini. Oh, itu kalau tahun begitu memang bahaya ya Pak? Sangat berbahaya itu. Kalau disengat kenapa Pak? Kalau misalnya anak-anak kena biasanya demam itu. Demam. Bisa ada menimbulkan kematian apa aja. Kematian ya Pak. Tapi gimana Pak evakuasinya tadi berjalan lancar ya Pak? Alhamdulillah berjalan lancar dan dari tanpa halangan juga cepat selesainya. Oh, tadi kalau dilihat dari sarangnya itu sebesar apa sih tadi Pak? Sebesar bola takro itu. Bola takro ya tadi. Tawon Vespa berbahaya apabila tersengat olehnya. Selain mengalami pembengkakan dan demam tinggi pada tubuh, juga dapat mengakibatkan kematian apabila disengat dalam jumlah yang banyak dan tidak mendapatkan penanganan khusus oleh dokter. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.